Shalom. Shalom brothers and sisters. Semua bersuka cita hari ini. Yang bersuka cita boleh kasih salam ke kanan kirinya dengan senyum. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saya mau undang brothers and sisters untuk bangkit berdiri. Kita mau bersatu dalam doa. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami semua bisa berkumpul Tuhan di rumah-Mu Bapa, di Hope Church Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami semua saat ini berada di sini Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, tapi karena kasih setia-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan yang selalu ada buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa juga kalau sebentar kami ingin memulai ibadah kami hari ini. Kiranya Kau berkati, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu hadir Tuhan, Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam perjalanan Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau jagai mereka Tuhan, tibakan mereka semua di tempat ini Tuhan, di gereja-Mu Tuhan dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami ingin mulai, kiranya Kau berkati setiap kami, satu persatu, lingkupi setiap kami Tuhan dengan darah-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Kita mau naikkan pujian kita mau bersyukur sama Tuhan. Yesus, anugerah-Mu setiap hari Tuhan selalu baru Tuhan untuk setiap kami Bapa. Haleluya. Kasih-Mu selalu ada Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita mau angkat suara kita. Kita mau puji Tuhan Yesus. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Yesus, Kau ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Haleluya. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu Tuhan kepada kami Tuhan Gak pernah berubah ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Perbuatan-Mu terlukiskan di setiap hati kami Bapa. Haleluya Yesus. Mari kita mau naikkan pujian ini. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercenangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia Tuhan, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, Yesus, pencipta segalanya.
seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Oh, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya Tuhan, ya Yesus. Oh, Kau terawal dan terakhir, Kau Alfa dan Omega. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Kami puji-Mu Tuhan, kami sembah. Oh, tiada seperti-Mu Tuhan. Hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, kami mau naikkan kehadirat Tuhan. Oh, haleluya. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendak kami Tuhan, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, mari kita sembah Dia. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Oh, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami mau sembah Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, Kau yang layak disembah. Yesus, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Oh, mari kita sembah Dia.
Ku mau menyembah-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya. Segala puji kami naikkan ke hadirat-Mu. Segala hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kau yang ditinggikan Tuhan. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap pujian penyembahan kami Bapa. Haleluya Yesus. Segala puji, segala hormat, segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat. Haleluya. Menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan, oh, sebagai persembahan yang hidup. Haleluya Yesus, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau baik Tuhan. Dalam kesesakan Kau selalu ada Tuhan. Kau tahu setiap kelemahan kami Tuhan. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami selalu dijadikan baru Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Saya undang brother dan sister untuk bersama-sama kita mau nyanyikan lagu ini. Haleluya Yesus. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku.
Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Baru selesai untuk bangkit berdiri. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu, karena pengorbananmu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidup kami, Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Haleluya Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, kita mau mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Haleluya Yesus, Kau baik Tuhan. Oh, Kau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Stephen. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, I am yours. Sing with me. I am yours. Woo! Now forever. In your praise, In your grace I surrender. I surrender. You are mine. Now forever. Forever.
sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Yes, Jesus. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Kami milikku, milikmu. Semua kekuranganku kau tahu. Tetap kau pandang, tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Sekali katakan, ku membuatku sesuai rencana. Tetap kau pandang indah, memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. 'Cause you are mine, not forever. I'm alive, I'm alive in your wonder. Ketika langkahku lelah, tak mampu ku berjalan, seakan tak ada tujuan, seakan tak ada arahan. Ketika ku di dalam lembah kekelaman, satu hal yang pasti Tuhan, 'cause I am yours, 'cause I am yours. Ku milikmu, engkau milikku, tinggal di dalammu, tinggal di dalammu. Oh God, yes Jesus. Tanganmu yang kuat itu, yes, memegang dan mengangkat kami, menguatkan kaki kami, berjalan bersama kami, sehingga kami tak perlu takut, sehingga kami tak perlu khawatir, karena Engkau beserta kami. Siapa lawan kami? Yes, karena Engkau beserta kami. Siapa lawan kami? Karena Engkau beserta kami. Siapa lawan kami? Tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Air mata kami diganti sukacita karena Engkau beserta kami. Amin. Di atas kayu salib Kau katakan, it finished, semua sudah selesai. Yang terbaik, yang indah ada di dalam-Mu. Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna, kebaikan-Mu, kedahsyatan-Mu dalam kehidupan kami. Wow. Thank you Jesus. Makasih Tuhan. Diucapkan syukur yuk. Terima kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Raja. Terima kasih Yesus. Oh, I love you, Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Lord. Oh, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, yes God. Engkau peluk kami, Engkau baik. Kami bersyukur Engkau baik. Oh, haleluya.
terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Karena ketika surga melangkah turun, Engkau melangkah turun, segala sesuatu dapat terjadi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus tuntun kami, pakai semua kami yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu duduk bisa berjabat tangan 3 orang, 4 orang itu. Katakan Allahku baik. Haleluya. Thank you semuanya. Terima kasih Yesus, Kau baik. Kalau kita ngomong soal masa depan, itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang nggak bisa dibayangkan. Tetapi kita tahu bahwa hidup kita dalam rencana Tuhan itu indah, amin. Tapi ketika kita katakan Tuhan Kau baik, pas buka mata kok adanya begini gitu ya. Kok adanya begini gitu, Tuhan Kau dahsyat. Lah kok jadi begini? Tapi paling menarik adalah ketika segala sesuatu Allah bisa lakukan sesuai dengan rencana dan pikirannya yang membuat kita terkagum-kagum. Amin. Katakan, wow Tuhan keren banget. Oh saya dapat kesaksian. Sebelum saya mau sharing ini, kami itu punya komunitas, punya pembacaan Alkitab. Sebenarnya dipaksa kemarin untuk tahun ini harus selesai baca Alkitab gitu. Tapi saya punya pembacaan Alkitab yang pribadi sama pembacaan Alkitab komunitas. Jadi 2 kali kita baca Alkitab harus selesai dalam 1 tahun. So hari Jumat malam saya bermimpi. Mimpinya ayat firman Tuhan. Nah, ini parah ini gitu ya. Kalau mimpi hanya ayat firman Tuhan ini buat saya deg-degan gitu kan ya. Pertama saya harus cari tahu di mana itu ayat itu. Aduh, lain kali saya bilang Tuhan kalau mau kasih mimpi gitu, ayatnya jangan cuma kata-katanya doang, sekalian sama ayat-ayatnya gitu kan ya. Supaya nggak pusing carinya. Tapi ayat ini familiar sama saya tahu gitu, tapi saya nggak tahu di mana. Tiba-tiba ketika saya bangun pagi, saya langsung terngiang-ngiang. Yang Tuhan inginkan itu kasih setia, bukan korban bakaran. Yang Tuhan inginkan tuh itu, tapi saya bingung, Tuhan di mana ayatnya? Nah, saya ada pembacaan Alkitab tiap hari. Jadi hari itu kemarin tuh saya baca kitab Hosea, dan ternyata ketika saya baca kitab Hosea, ternyata apa yang saya mimpikan ada di kitab Hosea. Pasal itu Hosea 6 ayat yang ke-6. Yang aku inginkan tuh pengenalan akan Allah. So saya cari, apa yang kau maksud? Baca Alkitab sudah, lakukan ini sudah, tapi kok ngomong soal pengenalan akan Allah. So itu tadi hari Sabtu kemarin, akhirnya kan tadi ada lagu ya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Jadi darah anak domba ditambah kesaksian kita. Kesaksian itu macam-macam. Iblis takut kalau kita bersaksi, katakan amin. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian bersaksi, kenapa? Supaya iblis dikalahkan. Ya. Karena dengan kesaksian kita iblis dikalahkan. Nah, saya bersaksi nih sebenarnya. Jadi ketika kami itu komunitas kami itu harus pindah karena kami ada acara, karena saya seorang pendidik, ada acara buat basar di depan belakang Cartons. Nah, itu tempat makanan tapi kami jual bukan makanan gitu, kayaknya itu balik dunia ini. Nah, ketika saya bilang sama anak saya, tadi malam ayah bermimpi. Terus gimana mimpinya? Mimpinya ini. Ternyata apa yang saya mimpikan ada di ayat firman Tuhan. Oh, dia ketawa. Kami buka bazar kami itu jam 3 sore, harus tutup jam 6. Di mana-mana Pak. Mana ada buka bazar 3 jam gitu kan. Ini buka bazar 3 jam. Kami mulai buka jam 3, tendanya hancur, akhirnya gelar biasa, mulai jam 3:30. Lalu ketika mulai, lalu saya ngomong gini sama anak-anak saya. Ini kalau laku 1 aja kasih karunia gitu. Tiba-tiba pas ngomong gitu ada seorang perempuan datang. Ini buat dilukis ya? Iya. Saya boleh dong 1 dong. Puji Tuhan gitu ya. Terus katanya kasih karunia, haleluya. Pas dapat ini nggak bisa settlement nih gitu ya. Kurang dari 50.000 nih gitu ya. Tuhan nggak bisa settlement. Saya bilang sama anak saya, ini
kau dapat satu lagi, apalagi kaosnya Cece. Karena istri saya lagi bantu anak-anak saya, kita bikin jual kaos. Ini kalau kejual kaosnya Cece, ini namanya mujizat gitu ya. Dasar manusia gitu ya. Dikasih karunia nggak puas, minta mujizat gitu ya. Soalnya kiri kanan sama kita juga gitu ya. Benar gak sih? Ya, ini dapat mujizat. Tiba-tiba ada satu lewat dua gini. Ih kaosnya bagus. Ayo beli satu dong. Terus anak saya bilang gini, mujizat katanya. Iya mujizat. Ya. Pas dapat satu tiba-tiba dia balik lagi. Saya bilang, kaosnya bagus nggak? Itu sama kayak istri saya pakai. Saya punya satu di rumah. Kita kapelan. Oh bisa kapelan? Iya. Ya udah saya beli dua kata dia. Terus anak saya bilang, mujizat kata dia. 2 kali. Saya senyum-senyum, saya bilang, saya nggak berani minta apa-apa. Kenapa? Karena itu posisinya 4:30 sore. Hal yang nggak mungkin bagi kami untuk di 4:30 sore. Tiba-tiba ada seorang ibu bilang, itu kaosnya apa sih? Ini kaos begitu, itu kaosnya kegedean. Karena kita main extra large gitu kan, zaman sekarang kan gitu ya. Pengennya yang gede-gede supaya kelihatan yang kelihatan gede nggak kelihatan gitu ya. Ya wah pengen gede-gede, saya juga pakai. Ya, dilihat, wah kegedean. Ya. Mungkin karena istri saya suka jualan ya, jadi bilang, enggak bagus juga. Akhirnya si Incim datang, oh iya bagus. Kalau gitu saya minta 1, jangan 1, 2. Kalau 2 tanggung, kalau 3 sekian. Oh ya udah 3. Jangan 3 deh, 6. Lalu tiba-tiba anak saya datang. Sir. Mujizat. Saya bilang, saya duduk bilang, oke Tuhan, saya nggak berani minta apa-apa lagi. Doa, pulang, kita berdoa. Saya bilang, sedikit mujizat, banyak mujizat. Nggak ada pun, tetap mujizat. Kenapa? Karena dengan itu, kita tidak bersandar pada mujizat, yang percaya katakan amin. Tapi kita bersandar pada tangan, pada Allah yang kasih mujizat. Ya. Dan jujur, itu rekor kami terbesar penjualan itu ya. Ya, kalau saya lihat, tadi saya sempat mengeluh Tuhan cuma 25.000 gitu ya. Sekarang hampir 1 juta gitu dalam jangka waktu kurang dari 15 menit. Tuhan ubah semuanya. Dan ketika anak-anak saya begini, iya ya, Tuhan kita hebat. Dan Tuhan kasih tahu, itulah ketika engkau berusaha kenal Allah, Allah kenalkan dirinya sama kita. Dan saya duduk, saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa nangis, saya nggak bisa tertawa, saya duduk cuma bilang gini, oh ini artinya, kalau saya kenal engkau, orang sekitar saya tahu, oh itu toh Allah yang dia sembah. Seperti itu. Saya bilang sama mereka, nggak gitu juga caranya. Tapi kalaupun Tuhan berikan, itu kasih karunia. Kalaupun yang terjadi, itu pun kebaikan Tuhan. Yang kita harus lakukan hanya mengucap syukur. Kata Alkitab, mengucap syukurlah dalam segala. Ngomong kiri kanan katakan, mengucap syukur yuk. Haleluya. Tema hari ini pembacaan saya juga. Bicara soal Allah menyuruh aku. Buka Alkitab kita sama-sama dalam Kejadian pasal yang ke-45. Kejadian pasal 45. Ya. Ayat yang kelima, wah ini Bapak Ibu pasti sudah baca ini semua. Ayat yang kelima, sudah kita baca 2, 3. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini yang saya ambil. Dan Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seringkali ketika kita baca kisah Yusuf, ini kita selalu melihat cepat ya, bener ya. Wih langsung dapat. Ini kalimatnya luar biasa. Ada satu ungkapan yang dikasih tahu Yusuf begini. Karena Allah menyuruh aku. Tapi ketika saya duduk merenung, saya berkata gini, Tuhan gak segampang itu boy. Gak segampang itu boy. Kalimat keluar ini gak segampang apa yang dialami oleh Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf dapat mimpi sekitar umur 17 tahun. Mimpi anak muda, anak kesayangan papa. Siapa di sini anak bungsu? Ada? Saya anak tertua ya. Anak tertua itu punya tanggung jawab. Yang tahu ngerti, paham ya. Yusuf enggak, anak kesayangan dari istri kesayangan. Ketika Yusuf dapat sesuatu yang luar biasa, nih saya kasih tahu jalan cerita yang singkat. Dapat luar biasa, dia ngomong sama kakak-kakaknya. Dia mau kasih bekal buat kakak-kakaknya yang ada menggembalakan kambing domba. Yusuf datang, kakak-kakaknya pakai
pakai baju second gitu ya. Ya, belinya di Tanah Abang gitu ya, atau di mana gitu, baju-baju yang itu, tapi Yusuf pakai baju yang keren-keren. Ya, belinya di Sogo. Ya. Mereknya bermerek, saking susah disebutnya orang Indonesia nggak bisa nyebut gitu ya. Ya, nyebut mereknya sama nyebut harganya dakdikduk kita. Ya. Yusuf datang, kakaknya bilang ini dia anak manja nih. Dan anak manja ini bener-bener error bagi saya. Sudah dimanja, sudah luar biasa, tiba-tiba datang sama koko-kokonya. Gue punya mimpi. Ini ceritanya gitu kan. Ya. Mimpinya apa? Sederhana. Bapak, emak nyembah saya, you orang nyembah saya. Kalau kalian jadi kakak, punya adik kayak begini, please lah, jujur aja. Ya. Kalau kita nggak jitak, kita jitak gitu ya. Kita omelin dia. Dasar anak gak tahu diri. Yusuf bilang sama bapaknya, "Pa, lalu Yakub bilang begini, nggak gitu ceritanya juga, Sup, gitu. Lu masih 17 tahun. Singkat cerita dimasukin, nggak suka, lalu dibuang. Selama 13 tahun, lalu keluar ini ayat. 13 tahun. Pak, Bu, teman-teman, 13 tahun itu bukan seperti membalikan telapak tangan. Nggak enak. Ketika saya baca ini, saya pikir, Tuhan, apa rahasianya? Sampai seorang Yusuf bisa ngomong gini, Allah suruh saya. Allah suruh saya. Di mana-mana gak bisa keluar itu. Tapi saya cari ke Tuhan, apa maksudnya? Kenapa ayat ini sampai keluar dan dia bisa bicara? Terus Tuhan katakan ada cerita yang panjang. Yang pertama bicara soal mudah dibentuk, sama-sama katakan mudah dibentuk. Bapak Ibu, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya mudah dibentuk itu kita bisa pakai apa aja untuk bentuk dia. Yusuf adalah pribadi yang mudah dibentuk. Bapak Ibu baca di ayat ini, dia orang yang tidak menggerutu. Jujur, kemarin tuh saya bilang, aduh Tuhan, aduh. Tapi saya diajar untuk kenal Allah saya lebih dalam. Karena kita nggak ada tanah liat, contoh lah. Ini kertas, ini bisa saya lakukan apa saja, setuju? Saya bisa putar dia, buat dia. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, yang punya rancangan sama kertas ini adalah saya. Benar ya? Si kertas tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia nggak hidup. Nggak ngerti sama sekali. Dia nggak ngerti ketika saya lipat kertasnya. Dia nggak ngerti ketika saya lipat ini. Dan dia nggak tahu kenapa saya harus dilipat. Sama. Ketika bejana yang sedang dibuat, bejananya nggak ngerti dengan pasti untuk apa, mengapa saya dibuat. Tujuannya apa? Pokoknya saya dibentuk. Kertas ini nggak tahu kenapa saya lipat. Yang punya rancangan atas kertas ini adalah saya. Ketika saya punya rancangan, kertas ini hanya ngikutin rancangan. Yusuf gitu. Yusuf nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan dia. Ketika dia dijual, lalu masuk ke rumah Potifar, ketemu sama si tante itu, gitu, nggak ada yang tahu. Lalu masuk dalam penjara, tidak ada yang ngerti si Yusuf. Tapi ketika saya baca kisah Yusuf, tidak ada satu kata pun yang keluar protes sama Tuhan. Bejananya nggak protes, kertas ini nggak protes. Dari tadi saya begini, dia nggak kabur dia. Nggak tiba-tiba loncat dari tangan saya, kabur, enggak. Tetap tuh, siapa suruh kalau mau dibentuk? Bisa nggak dia pergi? Bisa. Bisa nggak dia keraskan? Nggak bisa. Tapi permasalahannya ketika engkau dalam tangan Tuhan, engkau harus siap dibentuk. Yusuf seperti itu. Rancangan yang terjadi pada kertas ini hanya aku yang tahu. Rancangan yang terjadi dalam kehidupan Yusuf hanya Allah yang tahu. Semakin besar rancangan itu, semakin gak ngerti. Gak ngerti apa? Gak ngerti bagaimana kondisinya. Gak ada yang paham. Bejana pun begitu. Dia gak ngerti ketika dibuat,
Lalu salah, dibuat lagi, diulang lagi. Yusuf di penjara, ketemu dengan orang-orang yang tadinya minta mimpi, dikasih cerita lalu tinggalkan. Ada yang menggerutu? Enggak. Yusuf tenang-tenang saja. Dia tetap ngikutin apa yang Tuhan mau. Mudah dibentuk. Menjadi pribadi yang mudah dibentuk tidak mudah. Kenapa? Karena ketika dia dibentuk, dia harus menyerahkan totalitas hidupnya kepada yang membentuknya. Kertas ini nggak tahu dari awal saya mau buat perahu. Tapi ketika rancangan sudah selesai dia mengerti, oh ternyata perahu. Dalam kehidupan kita sama seperti Yusuf. Kalau kita mau sampai satu titik Allah menyuruh aku. Mungkin hidup lagi kena proses. Tapi tahukah engkau, tahukah saya, bahwa yang punya masa depan adalah Allah. Amin. Yang punya depan sana adalah. Saya nggak pernah tahu bahwa kalian bisa ngejual hampir 100 lusin lebih. Yang punya rancangan itu adalah Allah. Saya nggak pernah paham apa yang terjadi ke depan. Yang punya rancangan itu adalah Allah. Bapak Ibu yang punya anak, Bapak Ibu tahu dengan pasti ketika mereka disekolahkan punya rancangan apa terhadap anak itu. Kita nggak tahu. Tapi seringkali kita mau keluar. Kita mau membentuk diri kita sendiri. Kita mau membentuk masa depan kita sendiri. Akhirnya keluar dari rancangan Tuhan. Mengeraskan. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bejana yang sudah di tangan penjunan adalah orang-orang yang tidak mau keluar dari rancangan Allah. Bagi mereka yang mau keluar, dia pasti dikatakan penjunan. Ketika salah diperbaiki lagi, Dan yang paling menarik adalah bejana itu, bejana lain menurut apa yang baik pada apa? Pemandangannya. Bukan pada pemandangan kita. Kalau kita bentuk sendiri, bisa bayangin gak sih? Bentuk tanda liat. Sesuatu yang tidak mungkin. Tapi bagi manusia itu kayaknya, udah aku bisa. Akhirnya berantakan. Pas berantakan, apa yang terjadi? Tuhan, kenapa cobaan ini berat? Kalau saya bisa ngomong, kalau saya di Tuhan, siapa suruh? Tuhan, aku gak kuat. Siapa suruh? Untung Tuhan gak begitu. Ketika kita masuk dalam rancangan Tuhan, ketika Yusuf masuk dalam rancangan Tuhan, dia menjadi pribadi yang dibentuk. Katakan amin. Yang kedua, haleluya. Firman Tuhan katakan ada tanda penyertaan. Dalam Kejadian 39 ayat yang kedua demikian kata firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Oh ini keren banget Bapak Ibu. Sehingga apa? Ia menjadi, sama-sama baca. 2, 3. Ia menjadi, aduh, siapa yang mau? Yang mau angkat tangan. Oh kalau nggak mau kebeneran. Kebeneran gitu ya. Nggak masalah Tuhan ya. Tuhan bilang gue nggak capek-capek. Padahal Tuhan nggak pernah capek toh. Ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Seringkali kita kebalik begini nih. Kita anggap kita berhasil. Lalu Tuhan berikutnya. Tapi terbalik apa yang dilakukan Yusuf. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Ini diulang-ulang ketika dalam pembacaan firman Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf. Ketika Tuhan menyertai Yusuf, maka sehingga menjadi seorang yang selalu. Wow. Itu kenapa Tuhan bilang, Tuhan suruh saya. Kenapa? Ada yang ini. Tuhan suruh saya karena siap dibentuk. Tuhan suruh saya sehingga saya bisa mengerti hal yang dahsyat. Udah doa sama Tuhan, ya, Tuhan kok nggak jawab, seperti langit tembaga. Ketika Yesus katakan Allah menyuruh aku, dia melihat tanda penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita lihat tanda penyertaan Tuhan tuh yang besar-besar. Beberapa seminggu yang lalu saya ini ngedrop sakit, hari Kamis, selesai hari Kamis, seminggu, gitu. Dan saya termasuk orang yang paling bandel untuk disuruh minum obat. Saya ke rumah sakit cuma 1, karena saya butuh surat izin dokter, itu aja. Kalau enggak saya enggak mau. Istri saya tuh
Kalau saya suruh minum obat, seperti kayak suruh makan paku sama beling. Saya tuh jarang minum obat, hampir gitu. Kalau sakit istirahat. Tapi kemarin bukan obat yang saya minum. Karena udah panasnya tinggi, panas sampai 39, ya, detak jantung saya punya aritmatia. Jantung saya lebih cepat daripada Bapak Ibu. Ya. Jangan tanya saya kenapa, saya juga nggak tahu. Ya. Ketika saya dicek dokter bilang, Pak, Bapak punya kelainan ini. Puji Tuhan. Dia bilang gini sama gue, Pak, nanti kalau kenapa-napa kolaps di tempat kerjaan, cepat-cepat ya masuk ICU. Dia bisa gitu ceritanya. Ya. Saya punya aritmatia, dan saya tahu. Ya. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan kalau waktu itu? Tiba-tiba keluarlah kependetaan saya. Ayat firman Tuhan keluar dari mulut saya semua. Tuhan adalah kekuatanku, takkan kekurangan aku. Engkau adalah gembalaku yang baik gitu ya. Ya. Dalam hati Stephen katanya kalau mati masuk surga kenapa masih deg-degan gitu ya. Tuhan masih ada istri satu gitu ya. Baca, tanya istri saya. Semua saya memperkatakan firman. Dari 37 memperkatakan firman naik jadi 38. Lebih katakan firman Mazmur 91 saya libas habis saya ulang 2 kali. Jadi 39 itu panas. Ini ayat firman Tuhan tidak buat saya dingin malah buat saya panas gitu. Kadang-kadang gitu kan hidup ini gitu kan. Ya. Kita doa Tuhan jawab, kok tambah begini kenyataannya. Oh saya gak berarti saya berdoa terus. Akhirnya saya Tuhan terima kasih Tuhan apa yang harus saya lakukan. Saya tahu kalau tubuh saya lagi ngedrop, ini pasti ada yang miss dalam kehidupan saya. Saya mulai cek, ada dosa enggak? Oke, minta ampun gitu ya. Saya keluar firman. Ya. Kenapa? Karena saya lihat penyertaan Tuhan dalam hidup saya sebelumnya. Kitab Mazmur begini. Yang menabur dan mencucurkan air mata. Yang paling menarik adalah dia berjalan mundur ke depan. Itu kata pemazmur. Ketika digali kenapa jalan mundur ke depan, ternyata orang Israel cara pandang imannya berbeda. Kita itu mandangnya maju ke depan. Kita lihat, oh ke depan ada apa? Orang Israel enggak. Orang Israel berjalan mundur ke depan. Kenapa? Ketika dia berjalan mundur ke depan, dia melihat tanda penyertaan Tuhan dalam hidupnya sebelumnya, maka dia tidak perlu khawatir di depannya. Katakan amin. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Ketika orang Israel berjalan mundur ke depan, dia melihat ketika ke belakangnya, kalau Tuhan sudah tolong saya waktu itu, saya nggak perlu khawatir Tuhan tolong saya ke depan. Dia serahkan bagian belakangnya kepada Tuhan. Yang perlu dia lakukan adalah melihat tanda penyertaannya setiap hari, seumur hidupnya sampai hari itu. Ketika Bapak Ibu punya masalah, jangan lihat ke depan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ke depan Tuhan sudah punya rencana dalam kehidupanmu dan saya. Ketika Bapak Ibu bicara soal masa depan, lihatlah apa yang sudah Tuhan pernah perbuat dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan sudah pernah perbuat, Dia pasti akan buat lebih besar lagi. Katakan amin. Ketika orang Israel lakukan itu, dia gak perlu khawatir. Ada penyertaan Tuhan. Yusuf mempunyai tanda penyertaan. Selalu berhasil. Kitab Yosua katakan ketika kau merenungkan Taurat Allah dan memperkatakannya. Makanya saya memperkatakan apa saja yang kau perbuat. Memperkatakan artinya firman Tuhan tinggal dalammu, engkau dalam firman Tuhan. Kitab Yohanes katakan demikian. Ketika engkau pokok anggur, biarkan apa? Rantingmu menyatu dengan pokok. Ketika engkau menyatu dengan pokok, yang terbaik akan dikasih ke kamu. Sampai sini mengerti. Amin. Dapat sesuatu. Haleluya. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Haleluya. Ya. Jadi ketika Yusuf katakan, Allah suruh aku, dia lihat penyertaan Tuhan. Jadi ketika hari ini engkau dalam situasi yang gak enak, saya beritahu, Tuhan sedang suruh Anda. Yang berikut. Bicara soal tanda penyertaan Tuhan, yang terakhir adalah dapat dipercaya. Bagaimana bisa dapat dipercaya? Ketika ada penyertaan Tuhan, Tuhan kasih segala sesuatunya. Dapat dipercaya. Yang paling menarik adalah,
Yusuf tidak hanya dipercaya oleh manusia, tapi dipercaya oleh Tuhan. Yusuf dipercaya oleh Tuhan, sehingga ia akhirnya dapat dipercaya oleh manusia. Pernah lihat anak kecil jalan, yang dia pegang tangan siapa? Tangan orang tuanya. Suatu waktu saya ada satu rumah sedang mengerjakan tesis seseorang gitu. Lalu anaknya di dalam, tiba-tiba ada kuntup jeger. Bapak Ibu, anak ini lari. Bukan lari ke atas, tapi lari keluar. Oma! Dia lari ke tetangganya. Emak bapaknya kaget. Anak gue kok lari gitu ya? Kenapa kalau geledek anak gue lari ke tetangga, bukan ke dia? Gitu. Saya dalam hati diem. Gitu. Saya bilang, aduh, dia mau komplain, bingung, mukanya merah. Bisa bayangin kalau anak Anda ketika punya masalah lari ke orang lain. Gimana rasanya? Sakitnya? Bukan cuma di sini, semuanya sakit. Tapi tahu gak Bapak Ibu, ketika seorang anak punya masalah, yang tangan kecil itu langsung dengan sigap pegang. Setuju? Mau jatuh? Mama takut. Bener? Ya. Lagi jalan di mall, anaknya bablas gitu ya. Kok tangannya bukan tangan emak gue? Salah gitu ya. Bener ya? Ya. Saya pernah hilang di PRJ. Nyarinya susah gitu. Pegang. Nggak perlu diajar seorang anak untuk pegang siapa yang paling kuat dalam hidupnya. Nggak perlu dikasih tahu. Kalau kamu takut ya, ciri-ciri takut ada deg-degan di hati. Ada gemeteran. Lalu dengan begitu cepat pegang. Nggak perlu diajar. Dia langsung ngerti sense-nya ketika dia punya masalah. Dia ngerti sense-nya ketika ada, nggak perlu diajar. Kenapa? Karena dia mengerti dengan jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap hidupnya. Siapa? Orang tuanya. Tapi kita enggak. Kita enggak percaya Tuhan. Sehingga ketika ada masalah, kita salah peluk. Yang kita peluk bukan Tuhan, tapi orang lain. Sehingga ketika orang lain buat kita kecewa, kita nyalakan Tuhan. Kurang ajarnya kita di situ. Ketika lu punya masalah, saya punya masalah, cari manusia. Ketika manusia nggak bisa tolong kita nyalain Tuhan. Kita punya sense, tapi kita tidak anggap dia yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Sebelum engkau dipercaya, engkau harus percaya sama Tuhan. Firman Tuhan katakan, jadikan aku Tuhanmu. Wahyu 3:20. Ketika engkau mengetuk pintu, aku jadi Tuhan atas rumahmu. Tuhan atas rumahmu. Sehingga apa? Sehingga ketika engkau berjalan bersama Tuhan, Tuhan katakan, you percaya aku percaya kamu. Lihat, orang lain akan dikasih kepercayaan sama kamu. Amin. Dapat dipercaya. Penghormatan paling besar yang diberikan anak kepada orang tua, ketika seorang anak berkata kepada ayah, I believe you. Aku percaya sama kamu. Kenapa? Karena ketika engkau gendongin engkau akhirnya nggak perlu takut. Engkau tetap, engkau nggak khawatir. Kalau Bapak Ibu masih dalam kekhawatiran, puji Tuhan. Berarti kita sama-sama manusia. Setuju? Ya. Kadang-kadang kita terbang terlalu tinggi, jatuhnya terlalu cepat, sakit akhirnya. Tapi ketika engkau bersandar sama Tuhan, ketika Yusuf tahu, lalu ayat ini keluar. Lanjut slide berikutnya, terakhir. Intinya kesimpulannya. Lihat Bapak Ibu. Allah menyuruh aku untuk satu tujuan. Untuk apa? Memelihara siapa? Kehidupan satu bangsa. Siapa? Keluarga Yakub, bapaknya. Engkau yang ada hari ini, ketika engkau dalam rencana Tuhan, hidupmu bukan untukmu. Hidupmu untuk memenuhi tujuan Allah. Apa tujuan Allah? Untuk orang-orang sekitar, terutama keluarga.
Jadi ketika engkau bekerja dan Tuhan kasih hal yang luar biasa. Dengar ini, kata Alkitab firman Tuhan begini. Itu bukan untuk kamu. Itu untuk siapa? Sebelah. Itu ya. Untuk kiri kananku. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi Yusuf, keluarga yang datang, saudara-saudara datang yang dulu ngejatuhin, pasti kita ngomel. Tapi karena Yusuf ingat ini, Tuhan, aku udah dibentuk, ada penyertaan aku dapat dipercaya. Oh, ini Tuhan suruh aku. Sehingga yang kau mengerti dengan jelas, rancangan Allah sempurna. Sempurna. Saya mau kasih ilustrasi ini. Pak Bro, bisa minta tolong? Kalau beliau adalah Tuhan, dia ada di depan, dia tahu masa depan saya. Setuju? Nggak bercanda. Ya, ini depan dia. Saya manusia yang nggak tahu masa depan saya. Benar ya? Nggak tahu masa depan saya kan? Yang tahu beliau ya. Benar ya? Ya. Mau saya cari tahu pun nggak tahu, yang tahu aja beliau. Gimana supaya saya ke depan sana? Saya pandang beliau, easy. Tapi kalau kita belajar dari kitab Yusuf, ada hal yang menarik. Apa yang terjadi? Yang di sana, ke sini. Silakan. Bareng. Apa yang dilakukan? Tuhan menyertai. Yap. Jalan bareng. Akhirnya apa? Tayang neng gitu ya. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia bawa masa depan ke dalam hidup saya. Tuhan bawa masa depan dalam hidup kita bersama dengan dia. Dan kita nggak takut. Kita nggak harap apa? Ada our big bro. Ada kakak tertua, kakak terbesar. Ada Tuhan yang dahsyat. Ada apa-apa. Setuju? Ya. Masa depan apa-apa? Makasih bro. Bener kan? Tapi sering terjadi gimana? Kalaupun jalan nih ada jalannya. Kesini. Bro ingat masa depanmu sama saya. Iya Tuhan. Bro ingat, iya Tuhan. Kalau nggak ada dia, kalau nggak ada Tuhan, hey apa kabar? Gitu ya. Hilang tuh. Ketika sampai di sana, Tuhan katakan, ini yang aku ingin dalam kehidupanmu. Wow, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Orang-orang sekitar kita akan memiliki radiasi berkat dari kita. Karena Tuhan yang kasih. Orang tentu kita diberkati. Jalan sama kita, kok gue gitu ya, gue mau dong. Ada radiasi ilahi yang terjadi. Dan itu kalau kita sama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin, mau? Mau ya? Saya juga mau. Kenapa? Ayatnya bilang begitu. Kalau nggak mau rugi saya. Tuhan nggak rugi, woi. Pak Bu, Tuhan nggak rugi. Allah kita nggak rugi, kita yang rugi. Jadi jangan merugikan diri sendiri. Kalau dia mau turut campur tangan ke dalam kehidupan kita. Yang kita hanya butuh Anda mengenal dia secara pribadi. Sampai ketika engkau dalam satu titik kau berkata gini, Allah, thank you, engkau sudah suruh aku. Sehingga ketika aku ada di sini hanya untuk mendahului mereka supaya mereka diberkati. Orang-orang sekitar engkau diberkati karena Tuhan hidup di dalammu. Engkau hidup dalam Tuhan. Jadi ketika engkau sekarang ada di kerjaan, di kantor, tempat kerja, ini pesan firman Tuhan. Ketika ada orang itu ada masalah, engkau ada dan masa selesaikan, Tuhan sedang suruh engkau. Dimanapun kita berada, Tuhan menyuruh kita. Ketika terjadi, kita jadi dampak sama orang lain. Jadi berkat sama orang lain. Hidup kita bukan untuk kita. Hidup kita untuk tujuan Tuhan. Ketika hidup kita untuk tujuan Tuhan, tahu dengan pasti, orang-orang sekitar kita pasti akan mendapat berkatnya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sedang khawatir masa depanmu. Ingat firman Tuhan tadi. Sudah Allah ada di masa depanmu. Yang kita lakukan hanya berjalan sama Dia. Karena ketika engkau berjalan bersama Tuhan, ada pembaruan, selalu baru,
selalu baru, selalu baru, selalu baru, selalu baru, selalu baru, selalu baru, selalu baru, selalu baru, selalu baru, selalu baru. Sehingga engkau bisa berkata sama teman, Tuhan gila, Tuhan keren banget, it's awesome God, it's awesome. You overwhelming, overwhelming. Hal yang keren banget. Sehingga engkau berkata, thank you God, aku ada di sini karena engkau telah suruh aku. Mari saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Oh, sikiara nama ya ralabara sikiara laba. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, pulanglah, bawalah damai sejahtera, sukacita, kehebatan Tuhan, kemarvelesan Tuhan yang kau akan bawa dalam hidupmu. Apapun yang kau kerjakan, kau akan membawa nama Tuhan. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu.